Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فعن سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال: وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه أحمد والنسائي. في هذا الحديث بيان لخطورة الشيطان البالغة على قلب المسلم، وأنه أحرص ما يكون على العبد عندما يهم قلبه بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أشد. وهذه العداوة من الشيطان لابن آدم قديمة، إذ لما سأله الله عن امتناعه عن السجود لآدم احتج بأنه خير منه، فأخرجه الله من الجنة، فسأل الله أن ينظره فأنظره، ثم قال عدو الله: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذه الآية نظائر في بيان شدة تسلط الشيطان على قلب ابن آدم لصده عن الخير وإيقاعه في الشر. قال الله تعالى: وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dari Sabrah bin Abi Fakir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi at-turuqihi." Sesungguhnya setan itu selalu duduk
di jalan-jalan yang dilewati oleh anak Adam. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam, maka setan itu duduk di jalan Islam. Faqala tuslim wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abika. Engkau masuk Islam dan engkau meninggalkan agamamu, agama bapakmu dan agama kakek-kakekmu. Fa asahu fa aslam, maka anak Adam mendurhakai syaitan dan ia masuk Islam. Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah, kemudian syaitan pun duduk di jalan hijrah yang akan dilewati oleh anak Adam. Faqala tuhajiru wa tadharu ardaka wa sama'aka, engkau akan berhijrah dan meninggalkan tanah tempat tinggalmu, langit yang engkau tinggali. Wa innama mathalul muhajiri kamathalil farasi fit tiwal fa asahu fahajar, sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah seperti kuda yang diikat, maka dia mendurhakai syaitan dan dia pun tetap berhijrah. Thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad, kemudian syaitan duduk menghalanginya untuk berjihad. Faqala tujahid fahuwa jahdun nafsi wal mal, engkau ingin berjihad, ketahuilah jihad itu mengorbankan jiwa dan harta. Fatuqatilu fatuqtal fatunkahul mar'atu wa yuqsamul mal fa'asahu fajahad, engkau akan berjihad, berperang, engkau akan dibunuh, istrimu akan dinikahi dan hartamu akan dibagi-bagi, namun ia mendurhakai syaitan dan dia tetap berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa man qutila kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang terbunuh di medan jihad, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Qala wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Dan jika ia tenggelam, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Aw waqasathu dabbah kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, atau ia tertendang kudanya atau binatang yang ia tunggangi, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dalam hadis yang kita bacakan tadi ada penjelasan bahayanya syaitan terhadap hati seorang muslim, dan syaitan selalu berusaha untuk menghalangi seorang dari kebaikan, dan dia bersungguh-sungguh untuk menghalanginya dari segala kebaikan yang ia ingin lakukan. Dan semakin baik, semakin bermanfaat suatu pekerjaan atau ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba, maka syaitan akan lebih bersemangat lagi untuk menghalanginya. Dan permusuhan syaitan kepada anak Adam ini sejak dahulu, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, ia mengatakan, atau iblis mengatakan, saya lebih baik darinya. Maka Allah pun mengeluarkannya dari surga, dan ia meminta untuk ditangguhkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia pun, atau iblis pun mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan menghalangi mereka, anak Adam, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan mendatangi dan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ini dan semisal dengan ayat ini menjelaskan tipu daya godaan syaitan yang selalu menggoda anak Adam untuk menghalanginya dari kebaikan dan menjatuhkannya kepada dosa dan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan syaitan, ya, Allah menceritakan tentang syaitan bahwa ia akan mengambil dari, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum
fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Syaitan berjanji, sungguh aku akan menyesatkan mereka, sungguh aku akan membuat dia berangan-angan panjang, sungguh aku akan menyuruh mereka berbuat ini dan itu, dan aku akan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Sungguh aku akan memerintahkan dan menggoda mereka untuk merubah ciptaan Allah, dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman dan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang jelas. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Syaitan memberi janji kepada mereka, memberikan mereka angan-angan, dan tidaklah syaitan membuat janji kepada mereka kecuali tipuan. Juga Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan godalah mereka semampumu dengan suaramu, dan kerahkanlah tentara berkudamu dan tentaramu yang berjalan, ikut sertalah pada harta dan anak-anak mereka, berilah mereka janji, dan tidaklah janjian syaitan kecuali tipuan. Juga Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman buruk yang menghiasi apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan telah tetap keputusan bagi umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. ولقد أنذر الله جل في علاه عباده من اتباع خطوات الشيطان في 4 مواضع من القرآن الكريم، موضعين في سورة البقرة، وموضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة النور. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وخطوات الشيطان هي نزغاته وسمومه التي ينفثها في القلوب وما يدعو إليه من كفر أو بدعة أو معصية لله، وكل عاص لله أيا كانت معصيته فهو متبع لخطوات الشيطان، والناس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستكثر. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan hamba-hambanya dari bahayanya mengikuti langkah-langkah syaitan di 4 ayat dalam Al-Quran. 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, 1 ayat dalam surat Al-An'am, dan 1 ayat dalam surat An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya ia adalah musuh yang nyata. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Juga firman Allah, wa minal an'ami hamulata wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan dari binatang ternak ada yang bisa untuk ditunggangi dan ada yang tidak.
juga makanlah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Juga Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya ia mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan langkah-langkah syaitan adalah bisikan-bisikan, godaan-godaan yang ia hembuskan ke dalam hati manusia. Dan apa yang syaitan ajak dari perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, dan semua yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun bentuk maksiatnya, maka berarti dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan tentu di antara manusia ada yang mengikuti banyak dari langkah-langkah syaitan dan ada yang baru sedikit. والشيطان عدو للإنسان وهو حريص أشد الحرص باذل كل الجهد والوسع في إغواء الإنسان وصده عن طاعة الرحمن، وهو قاعد لابن آدم في كل طريق صدا وإغواء وصرفا عن طاعة الله تبارك وتعالى. روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت، ويلبسه التاج. فهذه منافسة يجريها الشيطان كل يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه وأعوانه لإغواء الإنسان وصده وإبعاده عن طاعة الرحمن وإيقاعه في شرك الذنوب ووحل المعاصي، بل ونقله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه. ثم إن الشيطان ينصب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتما بأعظمها عنده ثم التي تليها. وأولى تلك العقبات عنده الإشراك بالله والكفر به سبحانه والسخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله والخروج من طاعته جل في علاه. فإن لم يتمكن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع، إما البدع الاعتقادية بأن يعتقد ما لم يشرعه الله، أو البدع العملية بأن يتقرب إلى الله بما لم يأذن به. فإن لم يتمكن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزينها في عينه حتى يقع فيها ويكون من أهلها. فإن لم يتمكن نقله إلى الصغائر. وهكذا عدو الله يتدرج بالإنسان تنقلا بين هذه العقبات إغواء وصدا للإنسان عن طاعة الله عز وجل. Dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ia berusaha sekuat tenaga mengerahkan segala usahanya untuk menyesatkan manusia dan menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan selalu duduk di jalan-jalan yang dilewati oleh Bani Adam ketika ia ingin melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga Ibn Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza asbaha iblis batha junudahu." Setiap pagi iblis mengirim tentara-tentaranya.
fayaqulu man adalla al-yawma musliman albastuhu taj. Maka iblis mengatakan, barang siapa yang menyesatkan hari ini seorang muslim, aku akan memakaikannya mahkota. Fayakhruju hadha fayaqulu lam azal bihi hatta tallaqa imra'atah. Maka salah seorang tentara iblis mengatakan, aku terus menggoda anak Adam sampai ia menceraikan istrinya. Fayaqulu awshaka an yatazawwaj. Kata iblis, sebentar lagi dia akan menikah. Wa yaji'u hadha fayaqul lam azal bihi hatta aqqa walidayhi. Yang lain mengatakan, aku terus menggodanya sampai ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Fayaqulu awshaka an yabar. Maka iblis mengatakan, sebentar lagi dia akan berbakti lagi. Wa yaji'u hadha fayaqul lam azal bihi hatta asyrak. Kemudian yang ketiga mengatakan, aku terus menggodanya sampai ia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka iblis pun mengatakan, anta, bagus, engkau bagus. Wa yaji'u hadha fayaqul. Kemudian yang lain mengatakan, lam azal bihi hatta zana. Fayaqulu anta, aku terus menggodanya sampai dia berzina. Maka iblis mengatakan, bagus. Wa yaji'u hadha fayaqul lam azal bihi hatta qatal. Fayaqulu anta wa yulbisuhu taj. Kemudian yang ketiga mengatakan, aku terus menggodanya sampai ia membunuh. Maka iblis pun mengatakan, bagus, dan ia pun memakaikannya mahkota. Ini adalah perlombaan yang dilakukan oleh syaitan setiap hari, setiap pagi. Iblis menebarkan tentara-tentaranya, setan-setannya untuk menyesatkan manusia, menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjatuhkannya kepada dosa-dosa dan maksiat, bahkan menghantarkannya kepada perbuatan syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan berusaha untuk menjatuhkan manusia kepada dosa yang paling besar, kemudian berikutnya. Dan dosa yang paling besar yang syaitan berusaha untuk menjatuhkan manusia kepada dosa tersebut adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, memperolok-olok agamanya, mendustakan Nabi dan Rasulnya, keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila syaitan tidak mampu untuk menjatuhkan manusia kepada dosa tersebut, ia akan dipindahkan kepada dosa bid'ah, baik itu bid'ah secara keyakinan, yaitu meyakini apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau bid'ah secara perbuatan, yaitu dengan beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah diperintahkan. Jika iblis atau syaitan tidak mampu untuk menggoda manusia melakukan bid'ah, maka ia pun diajak untuk melakukan dosa-dosa besar, dihiasi dosa-dosa besar itu di kedua matanya sampai ia terjatuh melakukan dosa tersebut. Dan jika setan tidak mampu untuk menggoda manusia melakukan dosa besar, ia akan menggodanya untuk melakukan dosa-dosa kecil. Demikianlah syaitan terus bertahap berusaha untuk menggoda manusia, menjatuhkan kepada dosa-dosa besar, dan apabila tidak mampu dia akan menjatuhkannya kepada dosa-dosa kecil, dan terus demikian syaitan berusaha untuk menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. وللشيطان مدخلان على الإنسان، مدخل الشهوة ومدخل الشبهة، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر. فإن رأى في الإنسان تدينا وطاعة دخل عليه من مدخل الشبهات حتى يوقعه في الغلو في الدين وممارسة البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإن وجد في الإنسان تفلتا زين له الشهوات حتى يوقعه في حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظا عارفا بهذا العدو مستعيذا بالله منه آخذا بأسباب النجاة مجاهدا نفسه على الفكاك والخلاص. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يجاهد نفسه في طاعة الله والبعد عن الشيطان الرجيم ووساوسه يهديه الله عز وجل ويكفيه. وقد أخبر الله جل وعلا أن الشيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن المعتصم بالله سبحانه. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
وإن من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز الواقية له من الشيطان، وأهمها وأعظمها 10 حروز. الحرز الأول التعوذ بالله منه، والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى، وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثاني قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كفي من كل شر. الثالث قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان. فقد ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Dan syaitan mempunyai 2 pintu untuk menggoda manusia. Yang pertama pintu syahwat, yang kedua adalah pintu syubhat. Dan syaitan musuh Allah Azza wa Jalla tidak peduli dari pintu manapun ia bisa menggoda manusia. Jika ia melihat seorang manusia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk ke dalam pintu syubhat sehingga ia akan menjatuhkannya kepada perbuatan berlebihan dalam agama dan melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika syaitan mendapati manusia adalah seorang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, ia akan menghiasi syahwat ke dalam hatinya sampai ia menjatuhkannya ke dalam pintu syahwat tersebut. Dan wajib bagi setiap hamba yang beriman untuk selalu sadar, selalu mengerti bahayanya godaan syaitan. Ia selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, dan ia wajib untuk melakukan usaha-usaha agar ia selamat, bersungguh-sungguh agar ia tidak terjatuh kepada godaan-godaan syaitan. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjauh dari godaan syaitan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya petunjuk dan akan melindunginya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya syaitan tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda hamba Allah yang beriman yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada kemampuan bagimu, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka kecuali yang mengikutimu dari yang sesat. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laysa alaka alaihim sultan." Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada kemampuan bagimu untuk menggodanya. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan sungguh Tuhanmu, cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Kemudian di antara perkara-perkara yang sepatutnya bagi setiap muslim untuk selalu memperhatikan dan menjaganya agar ia terlindung dari godaan-godaan syaitan, ada beberapa kiat dan cara-cara untuk berlindung dari godaan syaitan. Perlindungan yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jalla, mengungsi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keburukan terbesar yang perlu kita berlindung diri kepada Allah adalah meminta perlindungan dari keburukan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Jika engkau digoda oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Perlindungan yang kedua yaitu dengan membaca muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena dalam hadis yang sahih Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihima." Tidak ada cara untuk meminta perlindungan kepada Allah yang lebih baik daripada membaca dua surat ini. Juga Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa membaca dua surat tersebut setiap malam, setiap beliau ingin tidur dan naik ke kasurnya. Juga selain dua surat tadi juga dibaca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, setiap pagi dan setiap petang, yang akan melindungi seorang dari semua keburukan. Perlindungan yang ketiga yaitu dengan membaca ayat kursi setiap seorang ingin tidur, karena ayat kursi ini sangat menjaga manusia dari godaan syaitan dan menjauhkannya dari tempat tinggalnya. Dalam hadis yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika ia kembali ke tempat tidurnya, maka sungguh Allah akan menjaganya dari syaitan dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. الرابع قراءة سورة البقرة بتمامها، فإن لها شأنا عجيبا عظيما للغاية في طرد الشياطين من البيوت. ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الخامس قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، أي من كل شر وسوء ومن شر الشيطان وشركه. السادس قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم ما يتحرز به من الشيطان ويتقى به شره. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Perlindungan yang keempat yaitu membaca surat Al-Baqarah secara sempurna, karena surat Al-Baqarah mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mengusir syaitan dari rumah-rumah kita. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Perlindungan yang kelima yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di setiap malam, maka kedua ayat itu cukup baginya, yaitu cukup baginya dari segala keburukan dan dari godaan syaitan dan sekutunya. Perlindungan yang keenam yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kalimat yang agung ini adalah kalimat tauhid yang dengannya seorang berlindung diri dari syaitan dan menjaga diri dari keburukannya. Dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu adla 10 riqab. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali,
maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan untuknya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia akan dijaga dari syaitan pada hari itu sampai sore hari. السابع أن يقول المرء حين تسلط الشياطين عليه في منامه: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. الثامن البسملة، أن يقول المرء بسم الله في دخوله لمنزله وفي تناوله لطعامه وغير ذلك من أحواله، فإن لها في ذلك حفظا عظيما من الشيطان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. التاسع أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة، فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان، فيتحرز من الشيطان باتقاء الفضول في هذه الأشياء حفظا للنفس ورعاية لها واتقاء للشيطان. العاشر كثرة ذكر الله سبحانه في مختلف الأوقات، فإن المكثرين من ذكره جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام أوصى قومه بذكر الله، قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perlindungan yang ketujuh yaitu seorang membaca ketika digoda dan diganggu oleh syaitan. Ia membaca ketika tidur, terutama membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari azabnya, dari keburukan hamba-hambanya, dari godaan dan bisikan syaitan, juga dari kehadiran mereka. Juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza fazi'a ahadukum fin naumi falyaqul," jika salah seorang di antara kalian terkaget, takut ketika sedang tidur, hendaklah ia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayahdurun fa innaha lan tadurruhu. Jika salah seorang di antara kalian kaget dan takut ketika tidur, hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi, dari kemurkaannya, dari azabnya, dari keburukan hamba-hambanya, dari bisikan-bisikan syaitan dan kehadiran mereka, karena ketakutan tersebut tidak akan membahayakannya. Perlindungan yang ke-8 yaitu senantiasa membaca basmalah. Seorang membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika ia makan, dan dalam keadaan-keadaan yang lain, karena itu akan menjaganya dari syaitan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha."
Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia berzikir kepada Allah ketika masuk, juga ketika makan, maka syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tidur malam ini, juga tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulih. Qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amih qala adraktumul mabita wal asya. Dan jika salah seorang masuk ke dalam rumahnya dan tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit, kalian punya tempat tidur malam ini. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami, dan jika dia tidak berzikir ketika makan, maka syaitan mengatakan adraktumul mabita wal asya, kalian malam ini mendapatkan tempat tidur dan makan malam. Perlindungan yang ke-9 yaitu seorang menjaga dirinya dari berlebihan dalam melihat, menonton, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam bergaul. Karena 4 hal ini adalah pintu terbesar bagi syaitan untuk merusak manusia. Maka cara untuk menjaga diri dari syaitan yaitu meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan dan menjaga jiwa dari godaan-godaan syaitan. Yang ke-10 yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Karena orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, syaitan tidak punya cara untuk menggodanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam pernah memberi wasiat kepada kaumnya agar mereka selalu berzikir kepada Allah. Beliau mengatakan, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku menyuruh kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'a. Karena perumpamaan orang yang berzikir seperti seorang yang keluar atau dikejar oleh musuh-musuhnya. Ia berlari kencang hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Maka ketika ia mendapati benteng yang kokoh, ia bersembunyi di benteng tersebut. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba tidak mampu untuk menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa melindungi kita semua, melindungi semua keturunan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim.